itu adalah pidana. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, kita mengenal ada namanya dalam hukum pidana, ada namanya pelapor atau terlapor. Pelapor itu adalah orang yang mengalami kerugian atau korban akibat perbuatan seseorang. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan itulah disebut sebagai terlapor. Kalau dalam hukum, pelapor adalah korban, terlapor adalah pelaku kejahatan. Nah, di dalam pidana itu kita mengenal ada 3. Pelanggaran, kejahatan, pelanggaran, dan kelalaian. Kejahatan itu macam-macam. Ada kejahatan yang disengaja, ya. Ada kejahatan yang tidak dalam bentuk disengaja tapi karena orang lain, jadi turut serta. Nah, saudara sekalian, saya nggak akan terlalu bicara mendetail terhadap persoalan pidana. Saya persoalan terhadap apa yang disebut kejahatan, pelanggaran, dan kelalaian. Saya hanya akan bicara bahwa di sini masyarakat sering mengeluh, ya, bahwa kok laporan saya tidak jalan. Padahal saya sudah melapor 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Kok tidak jalan? Itu namanya laporan jalan di tempat. Kemudian ada lagi orang lain. Dia baru melaporkan hari ini, besok sudah diproses, dan lusanya orang-orang yang dilaporkan itu sudah dipanggil. Nah, itu namanya laporannya berjalan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah budaya hukum kita yang telah menganut bukan lagi berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan koordinasi dan kong kali gong. Jadi aparat penegak hukum ini kan digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, harusnya bekerja lurus. Mereka itu sudah digaji, dikasih tunjangan beras, ya. Bahkan bukan cuma mereka, istrinya dapat tunjangan, kalau dia perempuan suaminya dapat tunjangan, kemudian anaknya juga dapat tunjangan. Kalau sakit, mereka sakit di berapa lama pun diobati sama negara, gratis. Begitu juga dengan anak dan keluarganya. Bahkan yang bersangkutan kalau sakit berbulan-bulan itu gajinya tetap jalan. Inilah sebetulnya enaknya menjadi aparatur negara, ya, baik itu sipil maupun PNS ataupun TNI, Polri. Nah, saudara, dalam hal ini saya ingin menyampaikan suatu keprihatinan saya terhadap laporan yang mandek karena tidak berkoordinasi atau tidak punya uang. Koordinasi itu identik dengan uang, ya. Sudahlah, nggak usah. Nah, koordinasi ini kadang-kadang pihak pelapor atau terlapor berkoordinasi dengan penyidik. Karena kalau ada perkara pidana itu pertama-tama ke kepolisian, karena polisi tugasnya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, bagi pelapor yang laporannya tidak jalan, ada 2. Pertama, karena dia tidak koordinasi dengan penyidik. Kedua, karena yang normatifnya, ya, karena terlapor itu sudah berkoordinasi dengan penyidik. Jadi itu menyebabkan mandek. Hal lain tentu kalau misalnya laporannya ya memang karangan, itu tidak ditindaklanjuti. Nah, itu terhadap pelapor. Sedangkan terlapor ini ada yang baru sebentar sudah diproses. Itu jangan salah, karena pelapornya berkoordinasi, ya kan? Atau ada atensi atau ada titipan dari pihak manapun. Inilah yang merusak hukum kita. Kepada masyarakat harus mengikuti materi ini, ya. Anda harus belajar supaya Anda tidak dibohongi. Jangan percaya orang lain. Percayalah diri Anda lebih baik belajar hukum. Kalau tidak punya kemampuan untuk belajar, ikuti saja acara saya ini, ya, penyuluhannya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, ya, kalau kita tidak berkoordinasi, perkara pidana yang kita laporkan bisa dirubah sama polisi menjadi perdata sehingga tidak dilanjut.
Kalau kita tidak berkoordinasi, bisa jadi kita pelapor, kemudian terlapor berkoordinasi dengan, bisa jadi kita malah dibalik seperti kasusnya Nur Hayati. Melaporkan adanya perbuatan korupsi, justru dia juga dijadikan sebagai tersangka. Inilah. Dan setelah itu, setelah jadi rame, para penegak hukum kita ini mulai istilahnya saling menyalahkan. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, ini yang saya sebut penyesatan hukum oleh negara melalui koordinasi yang dimainkan oleh komplotan berbaju penegak hukum. Ini fakta hukum Indonesia. Kalau masyarakat keliru sedikit langsung dipersoalkan, ya. Tetapi kalau aparatur negara yang bersalah pasti dibela atasannya, ya. Terlebih-lebih aparat penegak hukum yang memalsukan informasi, paling-paling hanya disebut